cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Gimana kabarnya kalian semua? Sehat? Alhamdulillah. Baik, hari ini kita belajar sebelum ibu pelajaran bilang bahwa kita hari ini belajar tentang materi foto, veto dan baik, sebelum kalian belajar kita punya berdoa terlebih dahulu. Tapi berdoanya seperti ini ya. Kita afirmasi dengan cara ikuti dan ucapkanlah. Sengaja, nanti ikutin ibu baca ya. Sengaja saya mempelajari materi buto, neto, dan tara karena Tuhan yang Maha Esa. Jadi kalau orang agama Islam, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sengaja saya mempelajari materi buto, neto, dan tara karena Tuhan yang Maha Esa. Marilah kita berdoa niat dan Tuhan berikan saya kemudahan dalam mempelajari materi buku, neto, dan tara. Amin. Berdoa mulai. Meminta kalian silakan duduk saling berhadapan. Kalau cerita temannya, ya nanti kalau sudah saling ganti-gantian berceritanya. Yang kalian rasakan pada saat bercerita, bagaimana? Apakah lega atau senang bercerita sama teman kalian hari ini? Senang. Kemudian kita lanjut ke absen, itu belum absen. Kenapa dia senang? Karena dapat? Ini. Oh, nilai tinggi. Oh iya. Selamat, Raisa. Salsa. Senang. Kenapa Salsa senang? Hah? Oh, ke sekolah senang. Bagus, Salsa. Semangat ya, Salsa ya. Baik, alhamdulillah hari ini karena semuanya sedang senang. Nah, sekarang ibu minta kalian untuk menyiapkan bukunya dan barang-barang yang dibawa. Apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Siap? Ibu akan menjelaskan hari ini apa yang harus kalian lakukan. Pertama, kalian akan
Ini uangnya ya, buat belajar 3 kilogram. Oke Pak, ya 3 kilogram kan ya? Ya, dong. Kelompoknya sesuai dengan kelompok A, kelompok B, kelompok C sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, kita di sini. Kemudian untuk kelompok C berapa nih? Ketiga. Apa ketiga? Nala. Oke. Coba di belakang ya. Ibu jelaskan bahwa dengan PDP ini berbeda ya. Ini adalah LKPN. Kalian untuk data jadi ini baca sebentar. Kalau ada tulisan atau penyampaian yang kurang jelas silakan tanya. Organnya.
kirim melalui grup WhatsApp kelas 7F. Angket tersebut berisi mengenai beberapa pernyataan-pernyataan mereka pilih sesuai dengan diri mereka terkait kesiapan, minat, serta gaya belajar mereka. Dari hasil analisis angket tersebut, ternyata ditemukan ada 3 tipe kesiapan belajar murid kelas 7F. Tipe pertama saya beri nama kelompok A. Kelompok A tersebut berarti mereka sudah siap untuk menerima materi yang nantinya akan saya sampaikan. Kemudian untuk tipe yang kedua saya beri nama kelompok B. Kelompok B ini ada beberapa konsep yang memang masih mereka belum siap atau mereka belum menguasai konsep dasarnya. Dan juga ada beberapa konsep dasar lainnya yang mereka sudah kuasai, artinya mereka juga sudah siap untuk menerima materi yang nantinya akan saya sampaikan. Kemudian untuk tipe ketiga saya beri nama kelompok C. Di sini mereka memang masih belum siap menerima materi yang nantinya akan saya sampaikan karena pada dasarnya mereka masih memiliki konsep dasar yang belum mereka kuasai. Apa yang saya lakukan memang belum pernah saya lakukan sebelumnya. RPP yang saya buat sekedarnya saja tanpa melihat atau memenuhi kebutuhan belajar murid saya sendiri. Kemudian bahkan ada beberapa RPP yang saya miliki adalah hasil copy paste punya atau milik teman saya dari sekolah lain. Kalaupun saya edit, itu bagian nama saya pribadi dan nama sekolah saya. Oh no! Pada RPP yang saya buat kali ini tidak hanya bernuansa pembelajaran berdiferensiasi yang memenuhi kebutuhan murid berdasarkan dari kesiapan belajar, tetapi saya integrasikan dengan beberapa kompetensi sosial emosional yang saya dapatkan dan saya pelajari di pendidikan guru penggerak pada modul 2.2. Nah, inilah yang membuat saya tertarik, semangat, dan tidak sabar untuk mengimplementasikan rencana pelaksanaan pembelajaran saya ini. Nah, pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2021, saya akhirnya melaksanakan pembelajaran tatap muka berdasarkan dari RPP yang sudah saya rancang sebelumnya di kelas 7F SMP Negeri 1 Sungai Kakap dengan alokasi waktu 3 kali 40 menit. Kondisi kelas saat itu hanya separuh murid saja yang hadir mengingat aturan sekolah yang harus mengikuti protokol kesehatan. Alhamdulillah pembelajaran tatap muka tersebut berjalan dengan lancar sesuai dengan RPP yang sudah saya rancang. Murid mengikuti pembelajaran dengan sangat baik. Saya kondisikan kelas tersebut berdasarkan dari kesiapan belajar mereka lewat 3 jenis lembar kerja atau LKPM yang saya buat berdasarkan dari tipe-tipe yang sudah dikelompokkan. Itu LKPM untuk kelompok, ada LKPM khusus kelompok A dan ada LKPM khusus untuk kelompok B dan ada LKPM khusus untuk kelompok C. Jika boleh saya bandingkan dengan lembar kerja atau LKPM yang telah saya buat sebelumnya, memang tidak sama, bahwa kalau dulu saya membuat LKPM atau lembar kerja itu semuanya sama atau satu jenis untuk semua kelompok. Dan benar saja semua tujuan pembelajaran tercapai. Murid bisa mengenal dan menganalisis bruto, neto, dan tara berdasarkan dari hasil evaluasi mereka. Karena sepanjang proses pembelajaran mereka sangat senang dan antusias. Inilah yang membuat saya cukup puas dengan pembelajaran yang telah saya lakukan. Karena saya melihat mereka diberi kesempatan untuk memilih media yang ada yang akan mereka gunakan untuk menunjukkan hasil diskusi mereka. Dan yang membuat saya senang juga bahwa teknik afirmasi dan tutor sebaya itu dapat meningkatkan kompetensi sosial emosional, terutama pada kesadaran diri dan keterampilan sosial. Memang sebelumnya sudah saya lakukan, tetapi saya tidak menyadari bahwa teknik afirmasi dan tutor sebaya itu juga dapat meningkatkan kompetensi sosial dan emosional. Nah, yang membuat saya juga senang adalah gerakan 3S tersebut bisa kita aplikasikan pada saat proses pembelajaran, dan ini juga dapat dijadikan bentuk penilaian saya terhadap sikap sosial mereka, yaitu melalui gerakan 3S, yaitu senyum, sapa, salam, dan nantinya itu menjadi disiplin, menjadi budaya positif yang tentunya akan berdampak positif juga bagi mereka. Kemudian saya juga mengajak anak-anak untuk bermain dengan teknik role play komunikasi aktif. Di sini kita tahu bahwa mereka ini, mengingat mereka masih murid kelas 7 dan mereka mengenal diawali di dunia maya. Jadi sekali bertemu mereka jadi agak malu-malu dan mereka tidak tahu sifat asli teman-teman mereka. Nah, dengan role play komunikasi aktif ini terbukti sangat ampuh untuk meningkatkan rasa simpati menjadi empati.
dengan cara mereka saling bercerita, kemudian dengan cara juga mereka mengungkapkan perasaan mereka hari ini. Nah, untuk kedepannya insya Allah RPP yang nantinya yang akan saya rancang tidak hanya berdasarkan dari kesiapan belajar mereka saja, tetapi juga melihat atau memenuhi berdasarkan dari minat ataupun profil belajar mereka. Sebelumnya saya akan menyebarkan angket juga, yang tetapi di sini angket tersebut berisikan dengan beberapa pertanyaan atau pernyataan yang dapat menggali potensi mereka sehingga memudahkan saya untuk memenuhi pembelajaran mereka yang diinginkan. Untuk sebelum mereka melakukan latihan, mereka gunakan teknik stop sehingga mereka memiliki perasaan yang tenang dan damai untuk mengerjakan soal yang nantinya akan saya berikan. Kemudian untuk perbaikannya dalam penyampaian hasil evaluasi sebaiknya memang saya harus menyampaikannya pada saat itu juga untuk sebagai bentuk refleksi dari hasil belajar hari ini. Jadi mereka pada saat itu juga mereka tahu ternyata mereka setelah mengikuti pembelajaran yang saya tawarkan ternyata itu dapat meningkatkan hasil belajar mereka. Harapan saya selanjutnya saya juga dapat berkolaborasi bersama rekan sejawat yang memang pada saat saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ternyata teman saya atau rekan sejawat itu masuk ke kelas dan mengamati saya bagaimana menerapkan pembelajaran ini. Dan saya berharap mereka ikut melaksanakan pelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional, karena mereka tahu begitu besar manfaat pembelajaran ini yang dapat memenuhi kebutuhan